Aku udah kelihatan. Oke, belum mas. Oh belum. Kalau Mas Zainal Oke, apa aku udah? mungkin bisa langsung aja ya. Oke, baik teman-teman. Di sini aku mau sharing tentang sebuah tools ya. Namanya Ni. Nah ini ada headernya yaitu Use the Right Package Manager. Ini dibikin sama Anthony Fu. Nah kita coba sedikit lihat profil dari Anthony Fu dulu ya. Ini orang jago ya. Dia dari China. Ini dia core timnya Vue, Nuxt, sama Fit. Jadi ini orang keren lah. Projectnya juga banyak gitu. Nah salah satunya itu Ni ini. Ni ini apa sih? Gitu. Di sini aboutnya aja use the right package manager gitu. Pernah nggak sih teman-teman itu npmi padahal itu di Yarn project gitu. Jadi harusnya Yarn install tapi malah npm install. Jadi nanti dia di project itu tuh ada duplikat, ada yarn.log sama package json.log. Nah, si Anvo ini bikin tool namanya Ni. Ni ini untuk secara otomatis ngedetek project itu package manajernya apa gitu. Jadi nanti dia akan istilahnya milih lah. Kalau misalnya Yarn ya nanti akan pakai Yarn, atau kalau pakai yang baru nih pakai ban ya nanti akan langsung pakai ban gitu. Dan ini jadi pendek sih. Kalau misalnya kita bisa ngetikin sepanjang ini npm install atau yarn install dan lain-lain, jadinya cuman ni doang gitu. Dan ini ada banyak. Ini nanti bisa dicoba-coba untuk npm run dev ini sama dia cuman nr doang. Ini kayak mirip alias gitu sih, tapi dengan bumbu lebih magic lagi, yaitu dia bisa detect secara otomatis tanpa kita specify gitu. Soalnya ya itu sih. Soalnya beberapa orang juga yang aku tahu gitu, yaitu padahal udah pakai npm tapi dia ngerannya pakai yarn dan lain-lain gitu. Atau projectnya pakai yarn tapi ngerannya pakai npm biar nggak duplikat gitu. Ini dan lain-lain. Ini katanya kan, before it runs, it will detect your log file ya. Kalau yarn ya yarn log, kalau pakai pnpm ya pnpm log, atau kalau pakai npm dia nanti ada package log json, atau kalau pakai ban ada ban log b. To know current package manager, ini kita bisa nge-specify sebenarnya ini di package json, tapi kalau nggak di-specify nanti dia akan didetect secara otomatis gitu. Ini aku udah ada file kosongan. Coba aku akan inisialisasi sebuah npm project ya. npm init min-y. Nah, dia udah npm project. Ini udah ada package.json ya. Nah, coba kita tambahin ini ya. Jadi cara installnya gampang banget. Kalau misalnya di lokalnya udah ada Node.js, jadi tinggal npm i min g env/ni ini ya. Tapi aku nggak mau install secara global. Kalau misalnya teman-teman pengen install secara global, tinggal min g aja. Nanti bisa dipakai di mana-mana ininya. Tapi aku nggak mau install global. Aku mau install ini di dev mode ya. Kan ini pakai npm tadi. Jadi npm i min d. Nah ini aku install ini sebagai development. Nah, jadi kalau kita biasanya, ini kan udah ada node modules ya. Kalau misalnya fresh project, biasanya kan node modulesnya nggak ada. Berarti kita run npm i gitu. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman install global, nanti akan otomatis bisa nih di sini. Tapi karena aku tadi installnya sebagai di project ini doang, sebagai dev dependencies, makanya aku di sini bikin alias. Sebenarnya bisa gini sih, npx nih, tapi kan jadi panjang. Jadi aku bikin alias nih, dan ini cuma di session ini doang. Jadi aku bisa nih gini. Nah ini udah outputnya sama nih, npmi sama apa namanya, apa ini, outputnya juga sama-sama nih gitu. Jadi dia akan ngejalanin npm ini.
Ketika ni langsung jalan npm install. Kenapa? Karena di sini ada package log.json gitu. Jadi dia ngedetek bahwa project ini adalah project npm. Nah, coba kita kalau remove ya. Kita coba init project yang pakai yarn npm in rf node bukan npm lagi. rm node module sama package log.json. Oke, ini kosong. Terus kita yarn install. Nah, dia di sini yarn ya. Ketika kita yarn install kan gini jalannya. Jadi kalau kita nah dia langsung execute otomatis yarn install. Terus ada lagi case, misalnya gimana kalau misalnya di dalam project itu ada dua package log gitu. Jadi ada package log JSON sama yarn.log atau dan lain-lain ya kalau ada ban lagbi dan lain-lain. Coba kita bikin npmi juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua nih, package log.json sama yarn log. Jadi ini projectnya nggak nge-specify package manager ini. Kalau kita nge-specify ya nanti akan otomatis dia ngebaca gitu. Tapi kalau nggak nge-specify, nah dia milih yang mana gitu. Coba kita ini ya. Oh, ternyata dia manggil yang yarn ya. Kenapa? Nah, ini aku udah cari-cari juga. Jadi ini pakai sebuah package lain, namanya itu mana ya? Nah ini package manager detector. Ini aku udah ada linknya juga tadi. Dan ini yang bikin si Anfu juga ya. Tapi nggak tahu sih, ini kan kayak community gitu. Apakah Anfu yang bikin atau ada orang lain terus dimasukin sini? Nah, package manager ini buat ngedetek package-nya dia pakai yang mana. Terus kalau kita cek di sini, nah ini ada urutannya nih. The order here matters more specific, one comes first. Jadi kenapa tadi execute-nya yarn? Karena di sini yarn di-define sebelum npm gitu. Makanya dia milihnya yarn. Tapi kalau nanti project-nya itu pakai pnpm, jadi ya nanti dia akan nge-execute pnpm duluan walaupun ada yarn-nya. Gitu sih. Jadi dia emang udah spesifikasiin. Jadi urutannya di sini menentukan package manajernya yang mana. Jadi untuk kasus yang kayak gini dia akan milih yarn gitu. Terus ini juga ya ada alternatifnya. Ini kalau misalnya nggak mau pakai ini kan tetap package manager ya, jadi pakai JavaScript. Misalnya mau pakai Visual gitu. Yang Visual nih ada alternatif nih written in Fish. Support ini kalau pakai Visual atau pakai ZSH itu bisa pakai ini. Jadi ini kemarin aku udah nyoba sih. Cuman dia bentuknya kayak function gitu, belum kayak plugin. Jadi males. Terus di sini kalau misalnya pengen yang ngebut lagi, ini ya ada namanya re. Ini Rust version nih boot only, not only nih. Karena di sini dia nge-specify Git juga ya. Git juga sama dia di apa namanya di singkat lagi di optimize gitu, biar lebih pendek. Terus di sini ada yang terakhir ini udah apa namanya udah di archive sih kayaknya nggak dilanjutin projectnya. Dan ini yang menarik tuh di deskripsinya ya. This project is like Unfunny but in Rust katanya. Because why not? Karena kenapa enggak gitu. Karena sekarang kan meme-nya itu kalau bisa di write keras tuh write keras gitu. Apa-apa di write keras. Gitu itu untuk alternatif aja. Dan cara kerjanya sama aja kayak Anfu ini ya, yang Unfunny ini ya untuk milih package manajernya yang benar. Padahal simple ya, maksudnya kan pasti kalau kita dapat project kan tahu ya. Cuman ada aja gitu. Beberapa orang yang aku tahu ya pernah kejadian seperti ini. Gitu sih kira-kira. Oke, cukup kayaknya. Aku kembaliin ke Mas Farha. Monggo Mas. Oke, mantap.
Memang kadang nggak tahu makanya apa langsung install. Ya Ternyata betul. ya teman-teman ada yang mau tanya-tanya? Sepertinya nggak ada ya. Oke, sebenarnya cukup Pur untuk Oke. sharing. Sebelum saya akhiri ada tambahan dari teman-teman atau dari Mas Rahmat? Cukup, Mas. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah bisa melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Mas Bro, Mas Banda, semuanya.